Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak nih melihat ya orang yang sakit tiba-tiba ototnya yang tadinya normal ukurannya ataupun besar ya nyusut jadi mengecil. Nah, kira-kira kenapa ini? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Yang tidak tahu tenang ya. Nanti kita bahas supaya sama-sama tahu. Otot yang mengecil ataupun yang menyusut ini ya dalam bahasa medis ini disebut dengan atrofi otot. Kondisi ini disebabkan karena hilangnya ya jaringan otot itu sendiri. Ya jadi massa ototnya itu menyusut ya berkurang. Jadi kecil jadinya. Ya jadi nggak heran ya orang-orang yang mengalami atrofi otot ya baik massa ototnya, baik bentuk ototnya, kekuatan ototnya ya semuanya bakal menurun. Atrofi otot ini disebabkan pada umumnya itu akibat cedera. Ya cedera, kemudian susah menggerakkan bagian tubuh, ya ataupun karena penyakit-penyakit tertentu. Kemudian juga ya akibat malnutrisi, ya energi dan juga protein, ya tapi dalam jangka panjang. Apa saja penyebab atrofi otot? Nah jadi penyebab atrofi otot ini ada banyak. Ya misalkan ya ada orang yang sakit, ya kemudian dia tirah baring lama, ya akibat kelumpuhan, ya akhirnya otot itu lama tidak digunakan, ya akhirnya jadi menyusut, mengecil. Penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang ini juga bisa bikin atrofi otot. Ya makanya harus dengan resep dokter ya. Nah, kemudian tentu karena cedera, ya karena luka bakar, proses penuaan, ya kanker, ya stroke, ya kemudian malnutrisi. Kemudian kalau karena penyakit yaitu ada ALS, carpal tunnel syndrome, sindrom Guillain-Barré, multiple sclerosis, distrofi otot, neuropati, dermatomyositis, osteoartritis, polio, rheumatoid arthritis, cedera tulang belakang. Apa gejala atrofi otot? Nah, untuk gejalanya yaitu jelas ya. Kalau gejalanya itu kita dilihat ya ototnya itu mengecil ya ataupun nyusut ya bisa kedua sisi, bisa satu sisi. Selain otot yang mengecil ya tentu karena ototnya mengecil tadi kelemahannya ataupun kekuatan ototnya jadi berkurang. Ya jadi kesulitan ya ketika berolahraga, aktivitas berjalan pun kesulitan apalagi kalau mau ngangkat-ngangkat barang. Nah, jalannya itu bisa sempoyongan ya jadi kurang seimbang. Apa pengobatan atrofi otot? Nah, tentu ini harus diobati ya supaya otot tadi massanya balik lagi ataupun fungsi dan kekuatan ototnya normal. Yaitu pertama itu aktivitas fisik. Ya, ini bisa juga olahraga ya. Nah, jadi ketika misalkan penyakitnya sudah sembuh, ya itu teman-teman diharapkan untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik ataupun olahraga. Ya, misalkan bersepeda, berenang, berjalan. Ya, intinya disesuaikan dengan kondisi juga, jangan kondisi tidak memungkinkan ya tapi maksa untuk olahraga itu nggak bisa. Yang kedua itu fisioterapi. Nah, fisioterapi ini ya tentu dilakukan oleh fisioterapis ya. Nah, ini dilakukan ya supaya fungsi dan juga kekuatan otot yaitu normal kembali. Ya misalkan teman-teman penyakit stroke, ya kelumpuhan, ya ataupun misalkan ada kanker ya. Nah, itu dilakukan fisioterapi. Yang ketiga, terapi stimulasi listrik. Nah, jadi saraf ototnya itu dikasih tegangan listrik sedikit kecil ya. Jadi dirangsang. Jadi nanti dia ngejut-ngejut sendiri, gerak-gerak sendiri ya. Jadi dia berkontraksi. Ya, kontraksi inilah ya tujuannya supaya atrofi itu tidak terjadi lagi. Yang keempat, terapi ultrasonografi. Nah, jadi ini terapinya dengan menggunakan suara ya supaya penyembuhannya ya bisa lebih cepat. Jadi supaya ya sirkulasi ke otot bagus, ya ke saraf bagus, ke ligamen bagus, ke sendi bagus. Jadi otot juga ya lebih meregang gitu. Yang kelima, perubahan pola makan. Jadi asupan nutrisinya dibagusin ya, diperbaiki ya mengkonsumsi vitamin, mineral, ya lemak sehat, protein. Ya jadi tujuannya yang memperbaiki asupan nutrisi supaya penyembuhannya bisa berjalan dengan baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan diberikan suplemen tambahan ya supaya nutrisinya benar-benar terjaga. Dan yang terakhir ya operasi. Nah, operasi ini tergantung dari pemeriksaan dokter ya. Nanti dilihat ligamennya, ototnya, tulangnya ataupun ada kelainan lain atau tidak yang perlu dilakukan tindakan operasi
baru dioperasi. Kalau nggak perlu. Komplikasi atrofi otot. Komplikasi ini pasti terjadi kalau tidak diobati ya. Kelumpuhan permanen, ya kecacatan, ya gangguan aktivitas, nggak bisa berjalan, nggak bisa sana sini, ataupun yang bisa berjalan pun ya resiko jatuh, resiko cedera itu besar. Bagaimana pencegahan atrofi otot? Nah, untuk pencegahan ini adalah langkah yang paling baik ya sebelum terjadi itu dicegah. Ya, misalkan teman-teman sakit, ya jika memungkinkan untuk tetap bergerak, beraktivitas, misalkan tangan, kakinya jangan sampai hanya rebahan saja. Walaupun misalkan ya hanya berbaring di tempat tidur, ya coba gerakan ya kaki, tangan, mungkin bisa diminta bantuan oleh keluarganya ya. Jadi supaya tetap berkontraksi otot-ototnya. Yang kedua, tetap asupan proteinnya tetap harus dipenuhi, jangan sampai nanti kekurangan protein ya, ini bisa mengakibatkan menyusut ototnya itu lebih cepat. Bagi yang tidak sakit, yang belum pernah polio, imunisasi ya diimunisasi polio ya, rutin olahraga, aktivitas fisik ya, jadi otot-otot rangka ini dilatih, baik otot yang bawah, otot yang atas itu dilatih supaya ya tidak terjadi atrofi otot ataupun kekuatan ototnya bagus. Ya kalau seandainya berkendara hati-hati ya, jangan sampai ya nggak pakai helm ataupun ngebut-ngebutan, jadi menghindari resiko cedera. Dan yang terpenting ya jangan merokok, jangan minum alkohol yang nggak ada manfaatnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.